Sebelum kita belajar mengenai firman Tuhan, kita hampiri Tuhan lebih dulu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami datang kepadamu untuk belajar mengenai sabda firman Tuhan. Sambutlah kami sebagai anak-anak Tuhan dengan kedua belah tangan-Mu yang terbuka. Urapan Roh Kudus turun atas kami, hingga kami beroleh berkat yang Tuhan siapkan. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, namun seusainya kami belajar, kami akan beroleh berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, persiapkan catatannya, persiapkan Alkitabnya. Kita akan belajar sebuah tema seperti yang diminta oleh Ibu Meli, yaitu tentang baptisan. Saudara, sejak zaman dulu hingga sekarang, seringkali manusia, kelompok-kelompok tertentu, itu kemudian memunculkan satu perbedaan. Zamannya Rasul Petrus sama Rasul Paulus, itu yang menjadi perbedaan yang sengit, ya, yaitu antara orang yang bersunat sama yang tidak bersunat. Yang bersunat merasa mereka adalah bangsa yang lebih tinggi derajatnya, lebih dicintai oleh Tuhan dibandingkan yang tidak bersunat. Dengan ekstrim, mereka seringkali berkata orang yang tidak bersunat adalah orang kafir. Nah, saudara, di zaman modern, zaman now, zaman sekarang ini, perbedaan juga dipakai. Sebab apa? Ada banyak orang, gereja, kelompok tertentu dalam tanda kutip, justru ingin tampil beda. Nah, termasuk ada Alkitab yang baru, nama Allah diganti. Nah, seperti itu ya, ingin beda ya. Nah, saudara, demikian pula di dalam baptisan ya. Baptisan sendiri juga ada kelompok yang berbeda antara metode baptisan percik sama metode baptisan selam. Nah, sehingga saya berkesimpulan bahwa kesatuan tubuh Kristus adalah cita-cita yang tidak pernah terwujud. Sebab sepanjang manusia itu selalu menampilkan sesuatu yang tidak sama, perbedaan, kemudian ditekankan yang ini lebih baik dan lain sebagainya, kesatuan itu pasti tidak akan pernah tercapai. Saudara, mari sekarang di dalam soal baptisan saya ajak lebih dulu memeriksa satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 19 yang bilang demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, kata dalam nama Bapa, kata dalam itu digarisbawahi. Artinya apa? Tuhan Yesus memerintahkan dibaptis itu dalam nama Bapa, atas nama Bapa, atas nama Anak, atas nama Roh Kudus. Tiga pribadi ini adalah pribadi yang maha kuasa. Sehingga ketiga pribadi inilah yang membaptis saudara dan saya. Nah, saudara, dibaptis dengan apa? Nah, yang membaptis itu ini, tiga pribadi ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian diwakili oleh siapa? Begitu. Diwakili oleh zaman sekarang, boleh pendeta, boleh romo, hamba Tuhan, kan begitu. Zaman dulu, para rasul yang membaptis pakai kuasa atas nama. Sama seperti terkadang kita nulis surat, ya, kita tanda tangan, tetapi karena pejabatnya bukan kita, kan begitu.
kita tapi diizinkan pakai atas nama. Atas nama siapa? Atas nama beliaunya, itu tadi. Nah, hamba-hamba Tuhan ini mewakili, ditunjuk, diberi kewenangan, diberi kekuasaan, boleh memakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti yang membaptis siapa? Yang membaptis adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, kemudian kita ingin tahu sekarang, dibaptisnya dengan apa? Metodenya, alatnya, sarananya tetap dengan air. Kita lihat sekarang, Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-16. Ini perkataan dari Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis bilang begini, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ianya huruf besar, yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebab dia lebih mulia, lebih agung daripada Yohanes Pembaptis. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Garis bawahi, dengan Roh Kudus dan dengan api. Tadi yang membaptis atas namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Kemudian Tuhan Yesus ya, yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis yang lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis yang cuma bisa membaptis dengan air, ternyata Tuhan Yesus itu akan membaptis kamu, katanya, dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, saudara, kenapa harus dengan Roh Kudus? Supaya Roh Kudus yang memang oleh Tuhan Yesus dijanjikan untuk datang sebagai roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur yang menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman, itu boleh saudara dan saya terima. Ya, boleh saudara dan saya terima. Kenapa? Karena terima Roh Kudus bukan sesuatu yang sulit. Seperti yang diajarkan oleh gereja tertentu zaman sekarang dalam tanda kutip yang berkata, jika kamu belum berbahasa roh, berarti kamu belum dibaptis Roh Kudus. Sehingga orang Kristen terbelah jadi dua. Yang satunya merasa lebih tinggi, sama seperti orang yang bersunat tadi ya. Yang satunya karena tidak berbahasa roh, mungkin bisa berkata dalam hatinya, Tuhan, aku ini menjadi orang Kristen yang kurang beruntung. Kenapa? Karena aku sudah dibaptis tapi belum dibaptis Roh Kudus. Buktinya apa? Aku belum berbahasa roh. Saudara, saya katakan pemandangan ini, kesimpulan ini adalah salah akibat pengajaran yang juga keliru. Nanti saya tunjukkan ya, terima Roh Kudus itu ternyata bukan sesuatu yang sulit, karena Roh Kudus yang pertama oleh Tuhan Yesus memang sudah dijanjikan dia nanti akan turun. Karena itu lebih baik jika aku tidak usah tinggal lama-lama bersama kamu, lebih baik aku pulang ke Bapa supaya Roh Kudus yang dari Bapa, yang diperintahkan oleh Bapa dalam namaku, dia Roh Kudus itu turun dan menyertai kamu, tinggal di dalam kamu. Berarti Roh Kudus yang dijanjikan memang oleh Tuhan Yesus ya, itu memang disediakan untuk saudara dan saya yang dibaptis. Nah, saudara, sekarang kita lihat apakah memang begitu gampangnya sih untuk terima Roh Kudus? Ternyata memang benar. Kita lihat Lukas pasal 3 ayatnya yang ke Lukas pasal 3 ayatnya yang ke berapa ini? Oh, nanti dulu. Saudara, kemudian saya ingin terangkan lebih dulu. Roh Kudus ya, Roh Kudus
Anda dan saya akan dibaptis oleh Roh Kudus dan oleh api. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan dibaptis oleh api? Ya, zaman sekarang ini belum banyak atau belum ada gereja yang berbicara tentang tentang apa itu namanya dibaptis dengan api. Nah, saudara, fungsi dari api itu adalah memurnikan saudara dan saya supaya yang kotor-kotor itu terpisah daripada yang bersih. Api juga dipakai untuk memurnikan apa? Memurnikan emas daripada tembaga, dipisahkan sehingga kita yang dibaptis oleh api itu tadi akan disucikan, dikuduskan dari manusia lama kita. Sehingga kita betul-betul menjadi ciptaannya yang baru. Nah, saudara, ciptaan yang baru yang seperti apa yang sebetulnya yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada saudara dan saya, yaitu lewat dapur api kesengsaraan. Orang-orang yang dibaptis oleh Tuhan dengan api ini tadi diizinkan menghadapi persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan yang sama seperti Kristus. Saudara, kita lihat lebih dulu Kita lihat lebih dulu dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-17 yang ke-17 bilang demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Logikanya benar. Wong namane anak mesti ahli waris. Maka maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menerima itu harus ada syaratnya. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kebanggaan orang Kristen jika kita boleh menderita seperti Kristus menderita. Supaya apa? Lewat penderitaan Kristus tadi, yang kita alami seperti Kristus tadi, kita pun nanti juga akan dipermuliakan seperti Kristus. Yang pernah menderita bersama dengan Kristus juga akan mengalami kebangkitan seperti Kristus. Saudara, ayat yang meneguhkan kita yang lainnya adalah Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10, ke-10 dan ke-11, ke-10 dan yang ke-11. 10 dan 11. Yang ku kehendaki, ini kata Rasul Paulus, ialah mengenal Dia. Dianya besar, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara, tetapi ini jarang sekali diajarkan karena apa? Ada begitu banyak pendeta dan gereja terlanjur hidup di dalam kemewahan. Sehingga mereka tidak mengajarkan ini tadi, bahwa orang Kristen itu harus ikut merasakan kesengsaraan, penderitaan seperti Kristus yang dialami oleh Kristus di dalam hidupnya, supaya lewat penderitaan yang kita alami, kita pun akan dipermuliakan bersama Dia di dalam kebangkitannya Dia. Saudara, kita dulu, khususnya Pak Untal Sagala yang ngajar di SMA, mungkin masih ingat, demi
supaya anak-anak muda ini punya semangat patriotisme ya terhadap bangsa dan negeri yang kita cintai ini tadi, ada satu kali kita mengadakan lomba gerak jalan ya, yaitu napak tilas rute Panglima Besar Jenderal Sudirman. Itu tadi ya. Itu sering dulu saya mengikuti, jadi kita bisa tahu, aduh, Jenderal Besar Sudirman ini adalah jenderal yang luar biasa. Di tengah-tengah dia memimpin perjuangan, di tengah-tengah beliau ini juga menghadapi sakit paru-paru. Tetapi semangatnya luar biasa dan medan yang dia lewati bukan medan yang enak karena harus gerilya. Takut ketahuan musuh. Kita ikut merasakan, jalannya kok seperti ini ya. Jalannya bukan jalan yang rata. Ada semak-semak dan macam-macam dan lain sebagainya. Itu untuk apa toh? Supaya kita ikut merasakan, bisa mengenang betapa penderitaan yang dialami oleh jenderal besar kita seperti itu. Demikian pula dengan Kristus. Betapa Tuhan Yesus itu menghadapi penderitaan yang seperti ini. Demi menebus dosa-dosa dunia, dosa saudara dan saya. Agar supaya kita bisa menghargai pengorbanan Kristus, agar supaya kita pun bisa juga menghargai semua perjuangan dia di dalam dia menyelamatkan saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa yang seringkali terjadi di dalam soal baptisan ini tadi, ternyata kita mengetahui saudara bahwa ternyata mereka ini ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan sesuatu dengan memaksakan bahwa oleh karena Tuhan Yesus dulu ketika dibaptis itu juga ditenggelamkan, maka kan begitu ya, maka semua orang yang dibaptis itu juga harus ditenggelamkan. Sehingga mulailah mereka berkata bahwa baptisan dengan metode percik itu tidak sah. Nah, saudara, mulai pecah ya. Tubuh Kristus ini mulai pecah ya. Waduh, merasa yang dikatakan tidak sah otomatis membela diri kan begitu ya. Nah, kalau kamu yang dibaptis dengan diselam merasa sah, apakah menjamin bahwa engkau ini adalah orang-orang yang pasti berbuah lebih lebat, lebih memuliakan Tuhan daripada yang hanya dipercik? Nah, muncul perdebatan dan lain sebagainya, ditambah lagi mereka meyakinkan ya, kalau orang dibaptis oleh Roh Kudus, dibaptis selam, dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus, juga salah satu tandanya dia harus berbahasa roh. Saudara, lihat sekarang, apakah betul orang yang diberi Roh Kudus itu tadi mendapatkannya Roh Kudus itu demikian sulit. Tadi saya katakan bahwa Roh Kudus ternyata adalah roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong yang memang oleh Tuhan Yesus dijanjikan untuk turun menyertai saudara dan saya. Jadi Roh Kudus ini disediakan oleh Tuhan untuk diberikan kepada saudara dan saya yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Secara otomatis Anda sudah menerimanya, walaupun Anda tidak dikaruniai oleh bahasa roh. Sebab bahasa roh ada tertulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11, merupakan salah satu karunia Roh Kudus dari 9 karunia yang ditulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saudara, kita baca lebih dulu Lukas pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-13. Ya, saya bacakan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu
memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Saudara, tidak sulit. Saudara minta Roh Kudus kepada Bapa pada saat saudara mengakui percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, otomatis Anda akan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saat itu pula Roh Kudus sudah ada di dalam hidup saudara. Jadi tidak sulit. Oleh karena itu, ayat di atasnya silakan Anda baca supaya Anda mempunyai pemahaman yang lebih utuh. Ya, tadi saya potongkan ayat yang penting dari Lukas pasal 11, ayatnya yang ke-13. Kepada yang meminta, maka Tuhan Yesus memberikan Bapamu yang ada di surga yang lebih baik dari Anda dan saya. Ketika anaknya minta apa itu sesuatu, Anda dan saya juga akan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, Bapamu yang ada di surga juga memberikan pemberian yang terbaik berupa apa? Berupa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kenapa? Karena di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat ke-38, itu dikatakan demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah berbahasa roh. Jadi salah kalau orang berbahasa roh itu adalah buktinya orang itu sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Salah. Orang dibaptis oleh Roh Kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, secara otomatis dia sudah terima Roh Kudus. Walaupun dia tidak berbahasa roh. Sebab bahasa roh merupakan karunia Roh Kudus. Terserah Tuhan mau karuniakan kepada Anda dan saya atau tidak, urusannya Tuhan. Tuhan mau karuniakan karunia-karunia Roh Kudus macamnya berapa banyak kepada masing-masing pribadi, juga urusan kewenangan Tuhan. Jadi kita tidak bisa mendikte Tuhan, ya. Saudara, untuk meyakinkan ya mereka yang menganut baptisan selam bahwa di selam itu yang paling sah, mereka sengaja mencari ayatnya. Ayatnya yang mereka sering gunakan adalah Roma pasal 6. Saudara, kita lihat Roma pasal 6 ayatnya yang ke-1 sampai ke-4 saya bacakan. Biasanya mereka cuma membacakan Roma ayat pasal 6 ayat yang ke-4 saja. Tetapi saya ingin bacakan supaya arti daripada ayat ke-4 itu tidak kabur. Saya bacakan ayat 4 dulu ya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, ini seringkali diartikan oleh para pendeta yang menganut baptisan selam di dalam khotbahnya bahwa engkau itu ya dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Jadi dikuburkan itu seperti direbahkan, ditenggelamkan begini. Kemudian engkau dibangkitkan, itu tadi ya. Nah, ditafsirkan demikian. Saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus itu keliru ya, keliru ya. Saya bacakan mulai ayat 1 sekarang. Lihat, di situ dikatakan tidak pernah bicara tentang baptisan. Bacaannya apa? Mati dan dibangkitkan dengan Kristus. Tidak pernah ngomong soal baptisan. Sebab apa? Baptisan tidak secara 100%, tidak secara otomatis orang yang dibaptis selam itu 100% selamat. Tidak. Orang tidak dibaptis pun bukan berarti pasti tidak selamat.
Urusannya Tuhan keselamatan. Sebab apa? Penyamun yang di sebelah kanan Tuhan Yesus belum pernah dibaptis. Tetapi dia bilang, mulai hari ini engkau sudah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Urusannya dia. Kan begitu. Kenapa kok penyamun ini bisa diselamatkan? Karena memenuhi dua unsur. Ya, yang pertama dia menyalahkan penyamun yang di sebelah kiri. Dia bilang sama penyamun itu, "Hei, kamu itu harusnya tahu siapa dirimu. Kamu dan aku kalau dihukum, kita itu wajar sebab kamu dan aku ini orang jahat. Tetapi Yesus Kristus Tuhan ini tadi, dia tidak berbuat salah apapun, dia tidak berdosa." Berarti apa? Penyamun yang di sebelah kanan Tuhan Yesus yang pertama punya iman, punya pengakuan dosa bahwa kamu dan aku orang jahat, ngaku dosa. Kemudian yang kedua dia berkata, "Yesus, jika nanti engkau datang kedua kalinya, jangan lupa ingat aku." Berarti apa? Dia punya iman, dia sedang mengharap bahwa Tuhan Yesus kalau datang kedua kalinya, jangan lupa aku. Nah, yang pertama ngaku dosa, kedua punya iman, maka oleh Tuhan Yesus dikatakan, walaupun belum dibaptis, ya, tidak pernah melakukan kebaikan apapun, sehingga dia harus digantung di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Namun hari itu juga, Yesus Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosanya, dan dia berkata, mulai hari ini, engkau sudah bersama dengan aku, ada di dalam Firdaus. Tidak dibaptis, tidak jamin, tidak selamat. Urusannya dia. Ngapain orang Kristen ribut? Ngapain gereja menghakimi? Orang ini tidak selamat, orang agama itu tidak selamat, dan lain sebagainya. Ngapain? Nah, saudara, sekarang kita lihat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Roma pasal 6 ayat 1-3 saya bacakan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Artinya bahwa kita yang telah dibaptis dalam Kristus itu kan sudah mengakui bahwa engkau adalah Tuhan dan juru selamatku pribadi. Berarti kita pun juga akan mengakui bahwa Yesus ya telah mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya, dosaku ini yang ditebus ya. Dan pada hari ketiga dia Yesus telah dibangkitkan. Maka kita yang sudah mengakui dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu pun telah dibaptis lewat kematian Kristus di atas kayu salib, juga lewat kebangkitan pada hari yang ketiga. Sehingga kita sendiri diminta untuk tidak tinggal di dalam kehidupan dosa. Nah, saudara, sebetulnya itu yang ingin disampaikan di dalam ayat yang keempat, ayat kelima dan 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, artinya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kemudian kita disahkan lewat baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita itu ikut tubuh lama kita, dosa-dosa kita, itu ikut disalibkan bersama Kristus di atas kayu salib. Sehingga kuasa dosa yang ada di dalam tubuh kita itu sudah hilang kuasanya. Kita telah menjadi ciptaan yang baru, sehingga kelak kita pun juga akan mengalami kebangkitan seperti Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bukan bicara metode
tentang baptisan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada begitu banyak ya persoalan-persoalan di dalam baptisan ini sehingga menimbulkan perbedaan dan perselisihan antara metode baptisan yang dipercik dan metode baptisan yang diselam. Padahal kita melihat hakimnya adalah kitab suci, apakah orang dibaptis secara otomatis dia diselamatkan? Jawabnya tidak. Sebab Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah yang akan diselamatkan. Demikian pula dengan penyamun di sebelah kanan Tuhan Yesus, dia pun tidak dibaptis, tetapi Yesus Tuhan berkenan menyelamatkan dia. Saudara, artinya apa? Keselamatan yang tahu cuma Yesus satu-satunya, bukan saudara dan saya. Kita paling mengira-ngira, tidak usah terlalu yakin, perkiraan kita bisa salah. Tetapi yang menjadi hakim satu-satunya adalah apa? Yesus yang adalah Tuhan. Demikian Bapak Ibu, pengantar yang saya berikan, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan siapa yang mau bertanya, tolong host, ada yang teman-teman yang sedang tidak bicara, mungkin mic-nya bisa ditutup supaya kita punya hasil rekaman jadi bagus. Tolong Bu, Ibu-ibu, Bapak Ibu yang mic-nya lupa ditutup. Itu ada Tribakti Media apa, tolong ditutup, terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Mungkin Bu Meli yang punya ide untuk tema baptisan. Baik, Pak. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Luar biasa, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar untuk memperdalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Pak Roni sudah. Terima kasih. Men-sharingkan di Bible Study malam hari ini mengenai baptisan. Baik Pak, saya hanya ingin ada sedikit pertanyaan mengenai baptisan ya. Jujur saya kan udah menjadi pengikut orang Kristen dari mulai lahir karena nenek moyang gitu, dari kakek nenek saya gitu. Jadi kalau menurut orang tua saya dulu dibaptis umur 6 bulan. Itu seperti kita tahu yang pakai air percik gitu kan. Terus di gereja sama pendeta. Terus di umur saya 16 tahun saya menerima CD. Ya. Iya, betul. Begitu kemarin itu ketika saya mau melakukan pernikahan dengan almarhum suami saya, berhubung suami saya dulu itu masih seorang Katolik, saya Protestan, jadi agak-agak susah. Akhirnya kita carilah itu di salah satu gereja, tapi dengan syarat kita berdua harus dibaptis selam. Kebetulan saat itu saya belum ada dibaptis selam, ya. Jadi menurut sepengetahuan saya kan sudah dari waktu balita saya udah dibaptis di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekalian penyerahan, sekalian sahkan nama gitu ya. Terus di umur 16 tahun itu saya sudah CD, apalagi almarhum suami saya waktu kecil dia dibaptis karena Katolik. Terus umur 13 tahun menerima komuni pertama. Setelah itu ada krisma kalau di Katolik atau peneguhan. Krisna. Krisma gitu ya. Krisna penguatan ya.
penguatan iman gitu. Ya, betul. Dan almarhum suami saya juga mantan seminari, tapi gagal jadi pastor gitu. Jadi yang mengenai isi Alkitab, kita tahu sendiri kalau di Katolik itu apalagi sudah di sekolah di seminari lebih kurang 13 tahun itu pasti menguasai sekali. Soal iman kita tidak tahu, itu urusan mereka dengan Tuhan. Nah, tapi berdebat itu di antara almarhum suami saya dengan pendeta. Bukan pendetanya, apa sih, evangelis ya. Jadi pengerja-pengerja salah satu gereja. Jadi mereka tetap, kalau memang mau diberkati di sini, ya harus syaratnya itu. Karena apa? Alasannya baptisan yang kita terima waktu kita kecil, kita kan belum tahu apa-apa. Kita masih masih polos, istilahnya masih kecil, nggak tahu apa-apa. Jadi harus mengikuti cara Tuhan Yesus. Kalau memang mau selamat, ikut segala sesuatu harus ikuti cara Tuhan Yesus. Nah, harus dibaptis Islam, bla 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 dan segala macam. Terus almarhum suami saya bilang, kalau memang mau ngikutin cara Tuhan Yesus, berarti yang paling sah baptisan itu berarti kita harus ke Sungai Yordan dong, digituin. Nah, tapi tetap tahan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ada doktrin-doktrin tertentu di beberapa gereja memang baptisan selam itu yang paling sah gitu kalau kita mau bergabung salah satu gereja itu. Tapi bagi saya Pak, kalau mungkin untuk kita hidup baru, oke, tidak masalah. Tapi jangan mempermasalahkan bahwa baptisan kita itu yang sudah waktu kita kecil ataupun yang kita sudah CD itu jangan diperkatakan tidak sah. Dan itu kalau kita mau memang sungguh-sungguh benar ada di dalam Tuhan, kita harus baptis selam. Itu ya doktrin yang saya terima dulu-dulu gitu. Jadi kalau misalnya memang saudara kita mungkin yang tadinya di luar dari pengikut Kristus, sah-sah aja gitu diterangkan seperti itu. Dan mereka itu selalu berargumen itu mempertahankan istilah baptiso. Yang ingin saya tanyakan malam ini, apa sih sebenarnya arti penjelasan yang luas mengenai arti kata baptiso itu sesuai dengan firman Tuhan dan relevansinya dengan kehidupan kekristenan kita di zaman modern saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Meli, pertanyaan yang bagus sekali. Tadi terungkap dari apa yang dikatakan oleh Bu Meli, bahwa Anda pernah usia 6 bulan dibaptis. Dipercik pada waktu masih usia 6 bulan. Nah, itu disebut baptisan anak atau penyerahan anak. Namun, anak ini kan belum ngerti apa-apa, kan begitu ya. Nah, baptisan anak itu diwakili oleh papa mamanya sebagai orang beriman. Karena papa mamanya percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, maka dia pun datang dengan anaknya. Anaknya diserahkan di dalam lindungan, berkat dan pemeliharaan Kristus. Ya, diserahkan ya. Nah, sejak hari itu anak ini di dalam lindungan Tuhan, tentunya di dalam pemeliharaan Tuhan lewat baptisan anak. Nah, baptisan itu adalah sesuatu yang penting sekali. Kalau Anda bisa dibaptis, ngapain tidak dibaptis? Sebab dengan dibaptis itu sama saja Anda mengakui percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Namun, ketika Anda sebagai anak yang baru berusia 6 bulan, otomatis Anda tidak ngerti apa-apa. Yang sedang Anda alami aja mungkin Anda bisa lupa. Usia baru 6 bulan, kan begitu. Memorinya bisa hilang. Namun, ternyata ada baptisidi, yaitu Anda tidak perlu dipercik lagi, ya. Tetapi Anda cukup mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Itu meneguhkan baptisan anak yang Anda terima pada usia 6 bulan. Nah, mana yang sah antara baptisan percik dan baptisan selam? Walaupun arti kata baptiso itu adalah ditenggelamkan, diselam.
Nah, saudara, kita sebetulnya mengakui semua baptisan itu sah. Kenapa? Karena baptisan itu hanya memberikan meterai, tanda bahwa Anda mengakui percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Sekarang saya mau buktikan ya, saya tidak suka berdebat, tetapi ketika orang bilang, Pak Roni baptisan selam adalah yang paling sah, oke saya ikut aja, tidak masalah ya. Saya ikut, anggap baptisan selam ini yang paling sah. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju lebih dulu? Tafsir yang benar itu selalu bisa menjawab setiap kasus. Gimana? Silakan buka mic-nya. Apakah Anda yakin kalau ini ya yang sah, yang benar berarti selalu bisa menjawab segala persoalan? Kenapa yang tadi, yang Bu Meli tidak perlu dibaptis selam lagi? Sebab apa? Pada waktu diserahkan, pada waktu anak sudah dipercik. Anak ditenggelamkan tidak mungkin. Diselam tidak mungkin. Bayi bisa gelagap-gelagap ini tadi. Kan begitu. Jadi dipercik, ya, dikasih tanda, ya. Meterai di dalam satu surat. Tidak perlu semua lembar, semua sepenuh halaman itu ditempeli meterai, cukup satu aja. Itu sudah nganggap semua yang tertulis termeteraikan. Nah, oleh karena Anda sudah dipercik, ya, berarti tinggal Anda mengaku percaya. Tidak perlu dipercik lagi, tidak perlu diselam lagi. Nah, berarti ini sah. Tetapi oleh pengikut baptisan selam, mohon maaf bicara, dia anggap kalau memang kamu mau menikah di sini syaratnya ini. Oleh karena itu, ya saudara, saya tidak pernah punya figur pendeta yang saya teladani. Saya punya figur cuma satu, Yesus Kristus Tuhan yang ada tertulis dalam kitab suci. Sebab apa? Saya banyak melihat doktrin gereja, ADART gereja, seringkali tidak tunduk kepada kitab suci, tetapi disusun dibuat oleh gereja tertentu dalam tanda kutip untuk menguntungkan kelompoknya, untuk memudahkan mengatur jemaatnya, dan lain sebagainya. Sehingga kitab suci seringkali ada di bawah doktrin gereja. Nah, saudara, sekarang kita lihat, saya buktikan ya. Oh, ini sudah yang selam yang paling sah. Tadi Anda yakin tidak? Kalau ini yang paling benar, berarti harus semua diselam. Gimana? Silakan buka mic-nya. Apakah Anda yakin kalau selam berarti siapapun harus diselam? Bu Meli setuju? Bu Marta Subaningsih setuju? Berarti semua harus dibaptis selam, apapun keadaan mereka. Silakan pendeta yang di sini. Saya buktikan ya, kalau selam itu, ya, kalau Anda ngotot ini benar, saya kasih kasus. Seorang opa umur 90 tahun, masuk di ICU, belum kenal Tuhan Yesus. Kemudian pendeta penganut baptisan selam datang, ya, memberitakan Injil, meyakinkan untuk supaya opa ini terima Tuhan Yesus. Berhasil. Padahal dia pakai infus, pakai oksigen, pakai monitor pacu jantung dan lain sebagainya di ICU. Komplit. Ditanya opa ini, opa, jangan takut, kita punya Tuhan yang bisa sembuhkan opa, bisa selamatkan opa hidup dalam hidup kekal di surga. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Opa mau terima? Opanya mengangguk tanda dia setuju. Saudara, apa lanjutannya? Kan dibaptis. Anda selam atau Anda percik? Bu Meli, Anda selam atau Anda percik? Saya untuk opa ini tadi, jangan Anda. Untuk opa tadi. Percik. Kalau percik. misal Kenapa tidak diselam? Ngotot dong diselam. Harus diselam. Ayo. Memungkinkan, karena itu berbahaya juga, kondisi si opa kan lagi sakit. Jadi kalau saya meyakini yang penting atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu sudah. Oke, ya.
Nah, sekarang apakah boleh ya kalau Anda ngotot baptisan itu harus selam. Terus kemudian begitu ada kasus tertentu ada kata kecuali. Seperti tafsir. Oh, kecuali ini, kecuali itu. Wah, ini apa ini tafsir apa ini? Paham ya? Nah, kalau memang Anda yakinkan kepada keluarga, oh, enggak usah takut, mati, opa pasti diterima di sana, silakan diselam. Berarti selam kan enggak bisa, Anda tetap percik. Nah, di sini timbul apa? Ketidakkonsistensinya baptisan selam. Satu. Kedua, saya menurut pendapat saya pribadi, Anda mungkin boleh tidak cocok, ya. Saya pastikan pendeta yang menganjurkan baptisan ulang adalah orang yang berdosa kepada Allah Roh Kudus. Sebab apa? Bukankah Anda pernah membaca ketika 2-3 orang sepakat di dalam namaku, aku hadir. Pada waktu Meli dibaptis anak di gereja itu kira-kira datang berapa orang? Papa Mama ikut hadir kan? Ya, pendetanya hadir kan? Dipenuhi kan persyaratannya? Berarti Tuhan hadir enggak? Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir sah atau tidak? Sah. Anda enggak akui. Ketika Anda CD, banyak orang kan? Tuhan hadir tidak? Hadir. Sah tidak? Sah. Tetapi apa? Mereka bilang, kalau mau menikah di sini syaratnya harus diselam lagi. Itu apa? Akal-akalan. Ya. Berarti dia tidak tunduk kepada kitab suci yang tertulis. Demikian Bu Meli, terima kasih. Mungkin nanti ada tanggapan dari teman-teman pendeta yang lain, dipersilakan. Bisa menanggapi, Pak? Boleh, silakan Pak. Baik, terima kasih buat Pak Roni yang sudah memaparkan tentang terima kasih Pak Sagala. Ya. Terima kasih. Semakin dicerahkan lagi mengenai firman Tuhan tentang baptisan. Ya. Tadi sudah Pak Roni menjelaskan pertanyaan daripada Bu Meli Munte tadi. Ya. Tadi sudah dijelaskan mulai dari kecil sampai dewasa. Ya. Proses pembaptisannya. Ya. Yang saya tangkap tadi baptisan, Bu Meli sudah mengatakan tadi baptisan itu asal katanya daripada baptiso. Ya. Yang pernah saya dapatkan. Ya. Pernah kita dapatkan disampaikan oleh dosen di dalam perkuliahan teologi ya, gitu ya Pak ya. Ya. Baptiso, ditenggelamkan. Iya, ditenggelamkan. Jadi saya punya pemahaman begini. Kenapa dipercik waktu kecil, masih bayi, masih balita lah ya, bisa 6 bulan, 1 tahun, ya. 2 tahun, di bawah 5 tahun gitu Pak ya. Jadi bayi ini kan tidak memahami apa arti baptiso itu artinya begini Pak, yang saya dapatkan ya waktu perkuliahan, bertobat, meninggalkan. Tadi sudah kita baca dari firman Tuhan tadi, Roma 6 ya, ayat 1 sampai 6. Di sana ada ayat tadi, meninggalkan manusia lama kita. Manusia lama kita, ya. Kenapa dilakukan baptis percik? Para hamba-hamba Tuhan, baik pendeta maupun pastor, ya, yang saya juga mengalami seperti itu waktu kecil dibaptis dengan percik, ya, karena kita di kampung sana masih, ya, itu yang terjadi di gereja yang kita ikutin. Jadi
maksudnya waktu murid-murid Tuhan Yesus melarang anak-anak supaya jangan dekat dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ya, itu Tuhan Yesus katakan kan. Jadi pendeta maupun pastor memahami ini. Kata Tuhan Yesus, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, ya kan? Jadi bukan dipercik. Jadi menyerahkan anak, kan gitu kan, Pak? Menurut pemahaman saya di situ. Jadi bukan masuk di situ, dipercik. Nah, arti dari baptisan tadi adalah baptiso adalah pertobatan. Anak kecil kan belum bertobat, belum paham mengenai pertobatan, mengenai perbuatan dia waktu masih kecil. Nah, waktu dewasa sudah memahami apa itu dosa, apa itu kebaikan. Jadi waktu dewasa yang sudah memahami dosa, maka itu yang berhak, yang mau menyerahkan diri, yang mau dibaptis, begitu. Jadi Tuhan Yesus, kenapa dia buat contoh? Dia waktu dibaptis di Sungai Yordan, ya mungkin pemahaman udah dewasa, begitu Pak. Ya sudah mengerti mengenai dosa. Jadi saya memahami pendeta pastor. Kenapa dilakukan baptisan percik padahal itu menyerahkan anak, kan gitu. Nah, memang bukan baptisan ini yang menyelamatkan masuk surga atau tidak. Seperti firman Tuhan yang Bapak katakan tadi, yang kita dengarkan tadi, penyamun yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu tidak dibaptis. Itu diselamatkan Tuhan. Jadi kita tidak melihat kita harus melihat situasi ya Pak ya, kondisi. Sama seperti orang tua tadi yang 90 tahun tadi. Jadi jangan ngotot mesti dipercik atau diselam. Sebaiknya kalau memang baptisan itu adalah yang mengerti pertobatan. Itu pemahaman saya. Jadi bukan dipercik. Jadi pendeta atau pastor jangan ngotot mesti dibawa pasien yang sudah sekarat 90 tahun. Yang penting kan menerima Tuhan Yesus seperti penyamun yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus itu tadi. Nah, itu dia. Jadi, yang saya meyakini ya, baptiso itu artinya bertobat, yang memahami perbuatan dosa. Jadi, begitu. Jadi, baptisan percik itu adalah diserahkan, Pak. Itu pemahaman saya. Jadi, itu tanggapan saya, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Sagala. Jadi, artinya, mungkin Pak Sagala bisa sependapat dengan saya, bahwa baptisan baik percik maupun selam itu sama-sama sah. Apakah begitu, Bapak? Saya kurang sampai saat ini ya, saya kurang sepaham. Ya. Cuma di percik itu kan begini, maksud Tuhan Yesus kan biarkan anak-anak itu datang kepadaku, bukan mutu dibaptis. Karena baptiso artinya supaya bertobat. Kalau bertobat itu tahu dosa kan sudah dewasa. Kalau anak kecil kan nggak tahu mengenai dosa. Tahu. Maksud saya begini, Pak Untal Sagala itu milih yang mana? Baptisan itu yang sah cuma percik atau yang selam atau keduanya sah? Nah, saya lebih memahami gini Pak, bahwa baptisan itu asal katanya baptiso artinya gini, ditenggelamkan, bertobat. Ditenggelamkan, betul. Ya, artinya gini, arti tenggelamkan itu artinya gini Pak, mengerti tentang dosa. Kalau yang tentang dosa kan yang sudah dewasa, ya kan Pak? Iya, betul. Yang sudah dewasa. Maksud saya gini, saya tidak mempersoalkan yang kecil, yang dewasa. Orang dibaptis itu syaratnya bertobat dulu, Pak. Kalau tidak bertobat, dia pasti tidak akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Nah, setelah dia itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, barulah dilakukan baptisan. Nah, sekarang baptisan ada dua. Satunya percik, satunya adalah selam. Bagi saya, semua metode sah buat saya.
baik kamu selam atau dipercik, tidak ada persoalan. Sebab apa? Kalau Bapak bilang, oh baptisan ini yang sah cuma selam. Apakah yang dipercik nanti tidak selamat? Nah, itu muncul kan perpecahan. Saya tidak itu, Pak. Nah, Pak Roni, saya hanya mengikuti contoh Tuhan Yesus di Sungai Jordan. Dia Tuhan Yesus dewasa. Saya hanya model Tuhan Yesus itu yang saya ikuti. Oke, kalau model di Sungai, Bapak dibaptis di Sungai Yordan atau di gereja, Bapak? Maksud saya bukan masalah Sungai Yordan ya, maksudnya udah dewasa. Oh ya, dewasa. Ini sama-sama dewasa. Maksud saya yang dibaptis sama-sama dewasa ya. Sudah umur 17 tahun sama. Cuma yang satunya itu dia di gereja Protestan atau Katolik mengikuti baptisan percik. Yang satunya di Pantai Kosta mengikuti baptisan selam ya. Pengikut baptisan selam ngeklaim menimbulkan perpecahan bahwa baptisan yang sah adalah selam. Nah, kalau yang sah adalah selam, pertanyaan saya, ada dua dong kualitas orang Kristen. Apakah yang dipercik ini jadi tidak selamat? Itu tadi. Saya enggak melihat itu, Pak. Saya melihat di Alkitab, back to Bible. Jadi saya contoh bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh yang sudah, artinya baptisan itu kan bertobat, artinya sudah mengerti tentang dosa gitu ya. Jadi saya lihat Tuhan Yesus di sana udah dewasa, ditunjukkan dirinya dibaptis oleh Yohanes, muridnya. Itu. Jadi saya, sedangkan percik itu kan menyerahkan anak gitu loh. Iya. Enggak, Pak. Percik bukan menyerahkan anak. Di gereja Kristen dewasa dipercik. Gitu loh, Pak. Kalau dia tidak sempat anak diserahkan, dewasa itu langsung baptis sidi. Dipercik langsung dan ngaku percaya. Gitu loh, Pak. Kenapa? Karena dia bertobatnya sudah remaja. Begitu, ya. Nah, seperti saya ini tadi ya. Wah, saya bertobatnya itu menjelang menikah. Jadi saya langsung baptis dan sidi jadi satu. Nah, ini tadi, Pak. Persoalannya yang kita bahas itu, kita itu mau menentukan, ya. Nggak apa-apa, kita nanti punya pendapatnya kan bisa gini. Buat saya mengakui, baik percik maupun selam, itu sama-sama sah buat saya. Tetapi mungkin ada yang lain. Dia bilang, oh yang selam saja yang sah. Nah, kalau selam saja yang sah, nasibnya yang percik bagaimana? Kan begitu. Begini, Pak. Jadi kita nggak berdebat di situ ya, Pak. Jadi kalau saya memahami baptis adalah baptiso, bertobat. Artinya, bukan, Pak. Baptiso itu bukan bertobat, ditenggelamkan. Tidak ada urusan ditenggelamkan. Lah, orang terima baptisan, syaratnya pertama bertobat, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Baru baptiso itu tadi, artinya ditenggelamkan. Itu bicara metode. Apakah mau dipercik? Ya. Artinya gini, artinya kita mau dibaptis itu artinya kita yang sudah tahu dosa dan tahu kebaikan. Jadi kalau saya tidak mengatakan percik tidak sama saya gini, kita apa yang tertulis di Alkitab itu saja atau kita lakukan gitu saja. Kalau saya ya, jadi artinya saya nggak mengatakan percik tidak sah, bukan begitu. Saya apa yang saya tahu yang bertobat itu adalah orang dewasa, begitu Pak. Iya betul Pak. Ini yang kita bicarakan juga orang dewasa. Jadi orang dewasa yang di gereja Protestan dan Katolik itu langsung dipercik, ya dibaptis dan langsung sidi, gitu loh. Nah sekarang ini yang kita persoalankan itu kan cuman pokok bahasanya kita itu adalah kita mau cari tahu begitu loh. Nah, apakah baptisan percik itu juga sah? Kenapa? Ternyata pengikut baptisan percik kalau pindah ke gereja tertentu, Pak, pindah ke gereja tertentu, itu mesti yang mengikut baptisan selam, mesti dikasih isyarat, kamu harus diselam lagi loh. Nah, ketika diselam lagi, saya berkata, saya pastikan menurut pendapat saya sendiri, penganjur baptisan ulang itu berdosa kepada Roh Kudus. Sebab apa? Saya kembali ke Alkitab juga.
Karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ketika orang ini sudah dibaptis tadi, dia sudah bawa surat baptisan rapi. Bahwa dia di tanggal sekian dibaptis oleh romo siapa, oleh pendeta siapa. Sudah, tetapi ini tidak diakui karena apa? Tidak diselam. Begitu loh Pak. Persoalannya seperti itu. Sedangkan saya adalah seorang hamba Tuhan yang bisa baptis percik dan selam. Jadi kalau ada teman pendeta bilang, Pak Roni, ada jemaatku 23, perlu dibaptis. Saya tinggal tanya, kamu ngikuti baptisan percik atau selam? Loh, emangnya Pak Roni bisa apa? Dua-dua saya bisa. Kenapa? Karena saya menganggap semuanya itu karena orang bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan hanyalah meterai, bukan otomatis menyelamatkan. Sebab apa? Ada banyak orang yang sudah dibaptis pun belum tentu dia meninggalkan manusia lamanya. Itu tadi. Iya Pak, jadi ini, jadi di Alkitab itu tidak ada yang tertulis baptisan percik, begitu Pak? Tidak ada Pak, memang tidak ada. Tetapi sekarang saya katakan kalau memang baptisan selam itu satu-satunya, gimana dengan opa yang 90 tahun tadi? Anda tidak boleh bicara kecuali loh, tidak konsisten loh. Ya. Begini Pak, kita harus memahami, jadi keselamatan itu hanya Tuhan yang tahu, seperti penyamun tadi, yang sudah Bapak jelaskan tadi. Iya. Kondisinya kan di rumah sakit itu ya, jadi jangan dipaksakan untuk dibaptis dibawa ke sungai, enggak juga. Jadi, makanya berarti kan tidak bisa memenuhi semua persoalan. Yang penting kan menerima Tuhan Yesus, itu yang penting, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Oke, berarti dipercek pun kan boleh, begitu loh maksud saya. Kan begitu. Ya kita nggak ada tertulis Pak. Loh, lah, opa tadi terus kemudian dibaptis dengan apa? Karena tidak dipaksakan, terus kemana? Pak, cukup didoakan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Didoakan, oke. Berarti berarti percek kan juga boleh Pak. Karena apa? Karena dia lebih daripada didoakan kan begitu. Sekarang kita lihat ya tokoh-tokoh yang di dalam baptisan yang percik. Kan ada banyak tokoh-tokoh agama itu ya. Dan salah satunya Katolik pengikut baptisan percik itu didukung oleh semua para rasul yang ada di sini. Petrus itu santo, Paulus itu santo, Katolik pengikut baptisan percik. Terus gimana ini? Ayo, kan kita kan jadi. Maksudnya Paulus mengikuti baptisan percik, maksudnya? Paulus, Petrus itu adalah paus yang pertama. Ya, terus kemudian para rasul itu banyak yang dinobatkan kan sebagai santo, orang-orang suci menurut Katolik. Nah, sedangkan Katolik sendiri menganut baptisan adalah percik, itu tadi. Sedangkan yang kita seringkali pelajari di sini adalah tokoh-tokohnya itu adalah para rasul gitu. Ketika bersama dengan Tuhan Yesus ya, mereka juga membaptis secara selam karena apa? Memang ada sungai di sana. Namun Yesus yang adalah Tuhan sendiri tidak melakukan pembaptisan. Yesus Tuhan tidak melakukan pembaptisan. Saya bacakan ayatnya, Yohanes pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Ya, Yesus yang dikatakan dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api, ternyata Tuhan Yesus menyerahkan untuk diwakili para rasul dan para pendeta. Lihat, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Nah, di sini kita ngelihat Tuhan Yesus sendiri tidak membaptis gitu loh. Dia hanya mewakilkan kepada para rasulnya, kepada para murid yang sekarang diwakilkan kepada pendeta.
atau Romo. Nah, sekarang ya, nah sejarah perkembangan gereja ini kan asalnya ada Katolik, cuma Katolik saja, ya. Terus kemudian pecah jadi Protestan, pecah lagi ada Baptis dan lain sebagainya sampai Pantekosta karismatik, ya. Berkembang. Nah, ini kan muncul ada perbedaan. Setiap perpecahan itu selalu dipicu dengan yang namanya perbedaan. Nah, dulu kitab suci Pak Sagala selalu menyarankan sesuai dengan perjanjian darah antara Tuhan dengan manusia yang diwakili oleh Abraham, setiap laki-laki yang menjadi umatku harus disunat. Yang tidak disunat harus dilenyapkan. Nah, perkembangan kemudian pecah antara Petrus yang menggembalakan melayani yang disunat dengan Paulus yang melayani yang tidak disunat. Ya, tidak ada ditulis ya, yang umat Tuhan itu tidak disunat ya. Yang tertulis di Alkitab lewat Abraham, umatku adalah yang disunat. Kemudian Rasul Paulus menyimpulkan, begitu loh. Dia mengeluarkan statement sebagai sebuah pengajaran bahwa sesungguhnya Tuhan juga mengasihi umat ciptaannya yang tidak bersunat. Buktinya apa? Orang yang tidak bersunat, yang mendengar khotbah Petrus, yang sudah percaya kepada Tuhan, walaupun dibaptis, ternyata apa? Roh Kudus turun atas mereka. Nah, sehingga sejak hari itu muncul pengajaran. Kalau kamu dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan tidak bersunat, kata Rasul Paulus, nggak usah sunat. Nah, itu tadi. Sebab sunat yang dimaksud adalah sunat di dalam hati, yaitu bukan memotong kulit katan, bukan, tetapi membuang segala isi hati yang jahat itu ditinggalkan. Tinggallah yang bersih dan suci. Nah, itu tadi. Nah, sama dengan baptisan. Maksud saya, kenapa sih kalau baptisan ini tidak secara 100% menyelamatkan? Harus diperdebatkan. Yang akhirnya membuat kesatuan tubuh Kristus ini pecah. Sebab kita lihat ciri-ciri Tuhan Yesus. Kalau itu merupakan hal yang penting, Tuhan Yesus itu ternyata dia itu bicara dengan Anda dan saya itu tidak satu kali. Nah, saya kasih contoh sekarang ya. Silakan buka Matius pasal 16 ayat 21 dicatat ya. Saya hanya tunjukkan ya. Saya hanya tunjukkan bacaannya. Ya, di situ bacaannya berbunyi pemberitahuan pertama. Kata pertama, pemberitaan pertama digarisbawahi tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Yaitu dia pertama kali cerita bahwa dia nanti akan mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini penting buat Tuhan Yesus. Yang penting, dia bicara itu 4 kali. Buka Matius 26 ayat 1, bacaannya apa? Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Ini penting, sehingga dia harus bicara berulang-ulang kali. Tetapi yang tidak esensial, dia tidak bicara berulang-ulang kali. Sama seperti Anda dan saya. Ketika anaknya mau study tour, mamah itu paling cerewet. Selalu bilang, nak, nanti kalau jalan lewat kiri ya, lewat pinggir. Kalau mau menyeberang, tolah-toleh kiri kanan baru nyebrang. Itu berkali-kali. Sampai anaknya bilang, apalagi mah, kan begitu. Kenapa? Karena ini penting, dia tekankan berkali-kali. Tetapi baptisan ternyata tidak secara otomatis menyelamatkan. Sehingga dia berkata, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu pada waktu itu pengikut apa? Baptisan selam. Dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Zaman itu adalah semua dibaptis dengan metode selam.
Tetapi Tuhan Yesus berkata, yang diselamatkan, yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, demikian itu maksud saya, kenapa soal metode harus menimbulkan perpecahan di antara tubuh Kristus sendiri. Padahal kita bisa lihat, pengikut baptisan percik, ada yang baik, ada yang jahat. Pengikut baptisan selam, ada yang baik, juga ada yang jahat. Kenapa? Kita mesti hanya begitu perbedaan, jadi kemudian reaktif. Nah, kapan kesatuan tubuh Kristus akan terjadi? Tidak pernah terjadi. Hanya sebuah impian. Kenapa? Karena manusia suka dengan perbedaan. Demikian Bapak Ibu. Barangkali ada yang lain, silakan. Ya Pak. Ya, silakan. Pak. Silakan. Kalau saya mendengarkan dari tadi, itu seringkali, tapi juga di kebiasaan sih Pak, kebiasaan di kalangan kita orang Kristen, itu kalau saya perhatikan tuh kebanyakan terjebak dengan kata baptis tuh Pak. Baptiso. Iya, baptiso tadi, ditenggelamkan tadi. Terjebak dari situ. Kalau saya secara pribadi, saya lebih kepada itu Pak, amanat agung itu Pak. Iya. Saya akan cuplikkan aja Matius 28 ayat 19 dan 20. Iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan baptislah mereka dalam air, Pak. Jadi menurut saya, kalau dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu sah. Apapun selesai. Iya, betul. Kan ada berikutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti kalau pemahaman saya, Pak, kalau kita mempermasalahkan cara teknis, itu nggak tepat. Kenapa? Karena kita kan acuannya kita kan Yesus, Pak. Yesus dulu kan dibaptis, diselam di Sungai Yordan. Lah itu kan dulu masih mengikuti tradisi agama apa Pak itu Pak? Kan di situ kan Yahudi Pak. Yudaisme. Namanya Yohanes Pembaptis Pak. Iya. Nah kita ini kan sudah murid Yesus. Jadi ya apa yang diperintahkan Yesus ini menurut saya yang mesti kita ikuti. Jadi karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu yang pas menurut saya, Pak. Karena kalau diselam, di ini harus ini, enggak. Ini enggak ada perintahnya diselam ke air, Pak. Enggak ada perintahnya dipercik, enggak ada. Iya. Ini selamkanlah, ya. Kalau baptis itu diselamkan ya, Pak, atau ditenggelamkan. Tenggelamkanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti orang yang mau percaya Yesus, dia harus tenggelam dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya kita itu menjadi miliknya. Kan ada lanjutannya. Kita mesti mengajarkan mereka yang kita injili, yang sudah bertobat itu tidak cukup dibaptis gitu aja. Tidak cukup ditempeli metretok gitu aja, tapi kan mereka harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan Yesus, gitu loh, Pak. Jadi menurut saya kok kita percuma gitu Pak kalau kita mempersoalkan cara, nggak ada ujungnya, nggak ada pangkal ujungnya, nggak karu-karuan gitu loh Pak, nggak ada habisnya gitu loh. Ya, terima kasih. Ya Bu Tati, terima kasih. Jadi di dalam Bible Study malam hari ini,
Saya justru ingin mengajak semua itu merenungkan supaya kita ngambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata metode baptisan atau baptisan itu sendiri tidak secara 100% itu menyelamatkan yang dibaptis. Jika dia bukan pelaku. Jadi baptisan itu akan percuma, gitu loh. Iya, sebab dia berkata, siapa yang diselamatkan kepada pengikut baptisan selam saat itu adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan di dalam amanat agung tadi masih berpesan di dalam ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, bukti bahwa engkau menerima Roh Kudus dan baptisanmu itu betul ya, apapun metodenya itu ditunjukkan sesungguhnya lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupanmu. Ayatnya ada ayatnya. Mari kita lihat. Apa akibatnya kalau Anda itu terima Roh Kudus? Yohanes pasal 14 ya, yang pertama 14, kemudian ayat ke-26. Jika Anda sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kau adalah orang yang bertobat, artinya melakukan firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari, ini yang terjadi. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, pertama, silakan dicatat, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan apa? Pasti yang baik dan benar dari Dia. Dan akan mengingatkan kamu, kedua, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ketiga, Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ketiga, ia, Roh Kudus, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 3 perkara ini membuktikan bahwa orang ini betul-betul disertai oleh Roh Kudus. Karena apa? Yang satu, dipimpin ke dalam seluruh kebenaran, diajar tentang segala sesuatu, diingatkan dengan firman Tuhan. Nah, otomatis orang ini jalannya pasti akan lurus. Tetapi kalau melenceng kiri kanan misalkan, maaf bicara, ada hamba Tuhan yang berselingkuh dan lain sebagainya, apalagi pengikut baptisan selam, kita kan jadi berpikir, duh, gimana ini baptisannya? Nah, kalau kita dewasa dalam iman, baptisan tidak menjamin orang selamat. Yang menjamin orang selamat adalah melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih. Barangkali ada yang lain, silahkan. Saya memberikan kesempatan kepada yang lain, silahkan. Silakan, ada yang lain? Ada yang lain atau tidak? Silakan. Pada waktu kita masih lumayan waktu, Bapak Ibu. Iya, masih ada waktu ini, masih ada setengah jam. Lagi ada waktu kita, Bapak Ibu. Ayo. Iya, shalom, hambanya Pak Roni. Shalom, Pak Bandar, silakan. Iya, sorry, video nggak diaktifin ya. Maaf ya Pak ya, Bapak Ibu, maaf. Iya, saya sangat tertarik ini diskusi yang diangkat oleh hambanya ini Pak Roni. Iya, silakan Pak. Memang hal-hal baptis ini bukan hanya baru ini, sudah lama ini. Hal-hal baptis ini. Karena kita lihat dari sisi
Advent, dari sisi Saksi Yehova, dari sisi Sinode Karismatik, ada juga ekumene, ada yang Protestan ya, gereja-gereja kesukuan. Ini udah lama ini diangkat masalah baptis. Tapi kita bersyukur lagi, Pak Roni angkat lagi nih menjadi pemahaman kita. Mungkin ada yang baru dengar, ada juga yang sudah sering mendengar bagaimana baptisan ini tetap nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Sarananya atau medianya, ya ada yang air dipercik, ada juga yang ditenggelamkan. Ya. Kalau kita, bagaimana saya bilangnya? Saya sudah alami ini semua nih Pak. Waktu gereja orang tua saya di Medan itu Protestan, GKPI. Gereja Protestan, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Saya sudah alami ini semua nih. Setelah saya ke Jakarta, berpindahlah gereja gitu ya, mencari di mana saya bertumbuh. Ketemulah di GBI. Saya bertumbuhnya di GBI. Dari GBI saya diajarkan doktrin-doktrin GBI, bagaimana tentang hal-hal baptis. Intinya Bapak Ibu, baptis itu menandakan kita sudah dewasa rohani. Bertobat. Dan baptis itu kita mengenal siapa Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, Bapak Ibu ya. Tetapi ini jangan kita persoalkan menjadi perpecahan di antara kita. Nah, itu yang utama. Iya, jangan jadi perpecahan. Kenapa? Doktrin-doktrin ini kan berbeda-beda Bapak Ibu. Ya. Nah, doktrin ini kan udah diajarkan dari leluhur-leluhur kita. Katolik bagaimana? Protestan bagaimana? Intinya Bapak Ibu, saya senang dengan Pak Roni, iman kita diselamatkan. Jangan sampai kita dewasa rohani tidak dibaptis, tidak mengenal Yesus. Sehingga kita orang Kristen yang malang gitulah karena. Kalau kita jadi orang Kristen yang malang, kemana kita nanti? Apakah kita mendapat Firdaus, Yerusalem yang baru, atau surga? Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus, saya setuju dengan Pak Roni dan saya juga tidak bisa menyimpulkan bagaimana kita sendiri dengan perbedaan-perbedaan doktrin, perbedaan tetap Alkitabiah gitu loh Bapak Ibu. Tetap Alkitabiah, ayo jalankan. Jangan nanti istrinya di karismatik, suaminya di Protestan, anaknya di Advent, cucunya di Saksi Yehova. Akhirnya keluarga jadi pertikaian. Ayo Bapak Ibu, tetap kita Alkitabiah. Dasar kita bagaimana mengikuti Yesus. Ya. Sebelum kita mau dibaptis, berdoa dulu, Tuhan, aku mau dibaptis. Baptis apa ini Tuhan? Percik apa selam? Intinya kita dibaptis. Kalaupun memang gereja menuntut kita di selam, ya nggak mungkin kita lawan gereja atau pindah gereja. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Secara teologi, ayo tetap Alkitabiah. Bagaimana imanmu, iman kita tetap memiliki keselamatan sesuai dengan baptisan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin itu dari saya. Oke. Selamat Terima malam, kasih. Tuhan Yesus berkati, tetap semangat jadi orang Kristen. Terima kasih Pak Bandar. Jadi, amin. Jadi hari ini sengaja di dalam perbedaan itu Bapak Ibu saya ajak diskusi agar supaya kita memiliki kedewasaan iman bahwa perbedaan metode baptisan tidak membuat kita harus terpecah. Namun kita mesti akui, cari benang merahnya, ya. Apakah memang semua metode baptisan yang menjadi tanda atau meterai, baik percik maupun selam, itu menandakan bahwa orang ini sudah bertobat sehingga ditandai dengan baptisan karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi.
Bapak Ibu, saya memberikan contoh. Jangan harus selalu harus tertulis. Terkadang itu juga ada yang tidak tertulis, tapi itu tersirat. Ya, tidak eksplisit secara terang-terangan belak-belakan, tetapi implisit ada di dalam Alkitab. Saya ngasih contoh peristiwa Natal, ya, peristiwa Natal. Otomatis semua umat manusia, orang Kristen menyambutnya dengan gembira, khususnya orang Kristen. Kemudian kita itu merayakan Natal secara besar-besaran. Bahkan Paskah itu sampai kalah besar, padahal Paskah sama Natal sama pentingnya. Karena Alkitab berkata, jika Yesus Kristus Tuhan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita dan pemberitaan kita tentang Dia, karena Dia tidak bangkit. Gitu. Tetapi jika Dia tidak datang, ya kebangkitan juga pasti tidak terjadi karena tidak ada penebus yang datang, begitu loh. Nah, sekarang Natal, apakah ada tertulis perintah bahwa engkau harus merayakan? Tidak ada. Tetapi kenapa kita tetap masih Alkitabiah kita merayakan? Karena ada yang implisit, ya, yaitu apakah salah orang Kristen itu merayakan Natal sebagai manifestasi perwujudan kita sebagai umat yang ditebus, itu berterima kasih kepada Kristus sebagai penebus, ya. Padahal mohon maaf bicara, umat daripada Advent tidak merayakan Natal besar-besaran seperti kita. Kenapa? Alasan mereka tidak ada perintah. Nah, saudara, demikian pula ketika 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan, silakan Anda baca. Perintahnya Tuhan Yesus apa? Tunjukkan dirimu kepada para imam. Tidak ada perintah untuk kembali berterima kasih, tidak ada loh. Ya, tetapi apa yang terjadi setelah mereka disembuhkan di tengah jalan, yang 9 tetap menuju kepada imam karena perintah. Yang 1 kembali sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus mulai kagum dengan yang 1. Loh, kenapa? Cuma 1, mana yang 9? Nah, padahal tidak ada perintah kembali. Tapi justru setelah yang 1 berterima kasih, yang 9 jadi salah. Demikian Bapak Ibu, sedikit tambahan saya. Silakan siapa lagi yang ingin bertanya atau menanggapi. Terima kasih, silakan. Ada lagi? Atau mungkin sudah cukup 20:37 ini? Atau sedikit lagi Pak Roni? Oke, silakan. Iya. Mungkin kita sedikit bahas supaya lebih terbakar lagi. Bagaimana kalau orang Kristen yang di gurun pasir? Nggak ada air, nggak ada kolam renang, nggak ada sungai. Betul. Mereka dibaptis di mana kira-kira? Ayo kita diskusikan ini. Apakah mereka sampai tua, sampai mati nggak dibaptis karena tidak ada air? Oh, ini juga perlu kita pemahaman teologi kita, biblika kita. Oke. Yo, kita boleh diskusi nih, Pak. Iya, Pak Bandar. Iya, Pak Bandar. Hukumnya Tuhan, ya, dikatakan Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakan. Salah satu yang Dia sempurnakan adalah dalam hukum Taurat 10 perintah Allah tadi dikatakan jangan berzina. Kita tahu berzina itu berarti berhubungan badan laki dan perempuan yang bukan pasangannya. Itu zina. Tetapi oleh Tuhan Yesus disempurnakan dengan Dia berkata, jika engkau melihat perempuan, laki-laki, dan engkau menginginkan dia, engkau sudah berzina. Padahal belum ngapa-ngapain. Baru timbul keinginan sudah berzina. Nah, sekarang lewat hukum ini tadi, berarti niat saja itu sudah dianggap sama dengan melakukan. Nah, ini sekarang anak remaja ini. Belum dibaptis, sedang belajar katekisasi, ya, untuk menghantar mereka dibaptis. Baru diperkenalkan,
siapakah Tuhan, siapakah Yesus Kristus Tuhan tadi, apa yang dia lakukan dan lain sebagainya. Terus sakit, meninggal. Hukumnya gimana? Hukumnya sama dengan dia sudah dibaptis. Oleh karena itu saya memprotes pendeta-pendeta dari kelompok tertentu dalam tanda kutip, begitu orang mau dibaptis tanpa dipersiapkan. Langsung dibaptis supaya cepet-cepet, seakan-akan ini domba saya ini. Jika motivasi hatimu seperti itu, engkau salah di hadapan Tuhan. Harusnya engkau mempersiapkan dia. Sama seperti orang dikasihi pengertian. Kamu kalau mau punya SIM rambu-rambu, kamu harus ngerti. Supaya setelah nanti kamu ada di jalan bawa SIM, kamu tidak melanggar. Gara-gara apa? Kamu memang tidak dikasih dasar mengerti. Nah, ini tadi saya protes, teman-teman pendeta dari kelompok tertentu, tidak perlu buru-buru. Kalau toh itu memang domba yang Tuhan Yesus percayakan kepada kamu, tidak akan pergi. Oleh karena itu, tertiblah juga di dalam administrasi jemaat. Yang memang jadi jemaat Anda ditulis, ya. Tidak usah jemput jemaatnya orang lain. Yang nanti jemaatnya pindah, dikasih surat pengantar. Kalau ada kemasukan jemaat pindah dari kota lain, jangan segera diterima, minta surat pindahnya. Orang dunia saja melakukan penertiban seperti ini, apalagi engkau berkata engkau bukan orang dunia. Kok tambah bodoh, begitu loh, saudara. Saya pindah, misalkan dari Kediri pindah Surabaya, minta surat pindah dari RT RW lurah saya, pindah masuk kelurahan baru, saya lapor. Nah, kenapa orang rohani yang bilang, oh kami anak-anak Tuhan, kami anak-anak terang. Justru hidupmu itu tidak karu-karuan. Ubah ini manajemen, jangan malas. Kenapa? Karena semua bicara tentang data. Sama seperti negeri kita menertibkan dengan KTP, ya toh. Ini NIK itu cuma satu, ya. Satu nomor saja, tidak ada KTP double. Nah, saudara, penertiban. Ini jemaat Tuhan tidak ada, selalu bilang apa? Ya, kelompok tertentu, gereja tertentu. Oh, domba kan milik Tuhan. Bukan milik saya, Pak Roni. Tetapi ketika ada jemaat yang biasa nyumbang gerejanya besar, pindah ke sana, mulai ya marah-marah dan bilang apa? Domba saya diambil. Nah, demikian tambahan saya. Silakan jika ada yang lain. Silakan. Ada atau tidak, atau kita sudah bisa akhiri 2042. Ya. Ya. Sudah? Kalau memang tidak ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, boleh berkesaksian Bapak Ibu. Silakan, mau diisi kesaksian atau mau doa syafaat langsung. Kalau memang tidak ada, supaya saya kembalikan ke hambanya Pak Roni, ditutup firman-Nya dengan doa. Selesai itu nanti masuk doa syafaat. Ya, Bapak Ibu. Ada yang kesaksian Bapak Ibu? Baik, Pak Makmur dan Bapak Ibu sekalian, baik saya ingin menyaksikan bagaimana baiknya Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan saya dengan putri saya sampai saat ini, sekalipun badai hidup untuk kami berdua silih berganti. Tapi ketika saya dengan putri saya terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan sampai saat ini luar biasa. Saya ingin menyaksikan bagaimana dahsyatnya Tuhan itu memberkati kami, dimulai dari saat almarhum suami saya harus terletak di rumah sakit berbulan-bulan, dan saya harus meninggalkan pekerjaan karena
ingin merawat almarhum itu 24 jam, sekalipun ada suster, dokter rumah sakit, tapi saya tidak mau. Istilahnya hanya ada waktu-waktu tertentu saya di rumah sakit, saya tinggalkan pekerjaan saya, dan kebetulan almarhum suami saya juga kebetulan sudah pensiun, karena seperti yang udah pernah saya cerita, bahwa perbedaan umur saya itu dengan almarhum suami saya itu 30 tahun. Gitu. Tapi itulah dahsyatnya Tuhan itu, dan saya mengucap syukur kenapa Tuhan itu mengirimkan pasangan hidup buat saya itu yang jauh di atas umur saya, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu melihat bahwa saya ini keras kepala, egois segala macam, dan dikirimlah almarhum itu untuk saya supaya saya berubah dan saya bisa hidup lebih baik lagi dan lebih taat kepada Tuhan gitu, mempunyai kerendahan hati dan segala macam. Dan saya mengucap syukur atas semua itu. Nah, kembali lagi di saat pergumulan saya itu dengan putri saya, di saat almarhum itu sakit, tidak bisa mempergunakan BPJS gitu, karena penyakit beliau itu udah komplikasi, jantung segala macam. Jadi harus dirawat di salah satu rumah sakit di daerah Bogor ini, dan itu harus diisolasi. Ruangannya itu pokoknya mahal lah gitu. Dan saya butuh satu hari itu uang harus tersedia itu, setelah saya total itu harus ada lebih kurang 5.800.000 harus ada. Tapi Bapak Ibu, saya itu berlutut di hadapan Tuhan, berdoa saat itu. Saat itu iman saya masih som-som kuku gitu loh. Tapi saya percaya ketika saya memang tunduk, benar-benar tunduk, dan almarhum suami saya seorang pendoa yang luar biasa. Sekalipun tadinya imannya masih baru bertumbuh di dalam Kristus, pindah dari gereja lama ke gereja yang baru gitu loh, di Protestan. Tapi saya tahu hatinya itu, Tuhan itu tidak melihat apa merek gereja kamu, gereja kita, tapi Tuhan itu melihat hati. Jadi imannya dia luar biasa gitu. Nah, setelah keluar dari rumah sakit itu kami benar-benar habis-habisan, semua isi rumah udah saya jual, terus perabungan kami udah habis karena almarhum itu masuk 1 Oktober, keluar dari rumah sakit itu tanggal 23 Desember 2017, masuk lagi tanggal 26 lagi masuk rumah sakit lagi selama 1 bulan, keluar di bulan Januari, masuk lagi sampai bulan akhir bulan Februari. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, banyak orang-orang di luar sana, bahkan teman-teman dekat, keluarga-keluarga pun mengatakan kepada saya, tinggalkan saja Tante, apa yang Tante dapat, udah tua, nggak punya apa-apa lagi, Tante masih muda, cari yang lain. Tapi tahu Bapak Ibu, saya marah ketika orang-orang mengatakan seperti itu. Kenapa saya justru kebahagiaan yang saya rasakan, yang boleh saya bilang saya bersyukur dan saya merasa bahagia lengkap hidup saya di saat saya mengalami pergumulan yang dasar luar biasa dalam merawat almarhum suami saya. Karena apa? Saya merasa berguna, Bapak Ibu. Saya merasa berguna sebagai seorang istri, sebagai seorang partner, sebagai seorang ibu. Saya merasa berguna saat itu. Kenapa? Diperlukan hati yang luar biasa, diperlukan kesetiaan, keteguhan, semangat yang luar biasa. Justru disitulah status saya sebagai perempuan itu, sebagai penopang itu dibutuhkan. Dan di situ saya maknai bahwa kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai penopang harus lebih kuat daripada yang kita topang. Jadi kalau penopang itu tidak kuat, berarti yang kita topang akan jatuh, akan kejungkal gitu. Jadi situlah sukacita saya. Nah, sampai di situ masih mengucap syukur setelah beliau itu keluar dari rumah sakit, harus ada di rumah, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya sudah mengundurkan diri dari pekerjaan, otomatis sudah tidak ada penghasilan lagi. Nah, sedangkan almarhum suami itu membutuhkan obat yang lumayan mahal, makanan harus dijaga. Nah, anak sambung saya ada,
ada 2 orang gitu kan. Kebetulan almarhum itu istri pertamanya meninggal tahun 93 karena kecelakaan, menikah dengan saya tahun 2006. Nah, saya tidak pernah mau berkeluh kesah kepada siapapun. Saya termasuk orang yang tertutup dan saya tidak mau cerita kemana-mana. Kami butuh ini, enggak. Saya cuma bilang papa sakit. Saya bilang ke saudara di Flores saya, Pak, kakak sakit. Cuma itu aja. Kalau misalnya mereka ada hati, Tuhan gerakan hati mereka, saya mengucap syukur. Tapi tahu Bapak Ibu, itu tidak pernah terjadi. Tapi justru orang-orang yang di sekitar saya, tetangga-tetangga saya yang sangat luar biasa. Jadi itulah kenapa dibilang dalam firman Tuhan, jangan terlalu mengandalkan manusia, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita, karena kalau kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Jadi saya pegang itu sampai hari ini. Semua habis, nah sampai tiba saatnya tanggal 22 Juni 2018, tepat jam 5:30 sore, pas almarhum itu habis merayakan ulang tahun ke-71, lewat 4 hari, kembali almarhum suami saya itu kembali ke rumah Bapa di surga dalam pelukan saya dengan damai dan sukacita, seperti yang dia mau, bahwa ketika dia menghembuskan napasnya terakhir, dia ingin ada di pelukan saya dengan putrinya yang saat ini bersama dengan saya. Itu kebahagiaan saya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, mulailah goncangan hidup saya dengan putri saya karena udah punya papa. Pas tanggal 22 Juli, pas sebulan almarhum itu pergi meninggalkan dunia ini, di situ dimulai kita terlambat bayar uang kontrakan, kita diusir malam-malam, terlambat 2 minggu, diusir. Bapak Ibu, kalau dibilang kecewa pasti kecewa. Karena apa? Yang mengusir kita justru itu, yang pemilik rumah itu adalah orang Batak dan orang Kristen yang punya jabatan di gereja. Tapi itu tadi seperti firman Tuhan bilang, tidak jaminan. Saya kecewa saat itu, lumayan kecewa. Tapi ketika saya ingat lagi, Tuhan Yesus aja dihina, dilempari, dimaki-maki, apalagi saya gitu. Saya ampuni. Karena saya yakin dan percaya Tuhan izinkan itu terjadi, ada di dalam kehidupan saya dengan putri saya, pergumulan itu karena Tuhan sayang sama kami. Tuhan sayang sama saya. Tuhan ingin melihat, memperlihatkan begitu dahsyat luar biasanya Tuhan. Tuhan itu punya kuasa. Tuhan hanya minta percaya, setia, berdoa. Itu yang saya lakukan. Nah, sekalipun badai silih berganti, goncangan, kami pernah merasakan tidak makan. Saya pernah merasakan tidak makan, putri saya, bahkan almarhum suami saya itu pergi meninggalkan kami semua, meninggalkan dunia dalam kondisi tidak makan 2 hari 1 malam. Karena kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi apa Bapak, beliau tetap tersenyum, bilang aja, Mak. Dia bilang gini, Mak, anggap puasa. Anggap puasa. Memang benar ketika kita bilang, oh ya, anggap aja puasa, kita tidak lapar. Itulah dahsyatnya ketika kita memang benar-benar percaya bahwa Tuhan itu dahsyat. Nah, setelah itu dimulai lagi, setelah sebulan itu pergi almarhum, kami harus tidur di teras, dipanggil tetangga, kita nggak enak ngerepotin. Sedangkan putri saya lagi sakit, kita udah 2 hari 2 malam tidak makan, gitu. Nah, terus putri saya bilang gini, Ma, jangan nangis, jangan sedih, anggap seperti kata Papa, anggap kita puasa. Saya bilang, aminkan itu. Percaya, Ma, ketika kita memang benar-benar saat itu umurnya baru 11 tahun lebih, puasa ya, Ma. Benar, kita nggak lapar, Bapak Ibu. Dahsyatnya, dia bilang gini, besok juga ada nanti Tuhan kirim berkat, Ma. Benar, Bapak Ibu, saya tidak tahu dan saya tidak kenal, cuma pernah kami doakan salah satu anak Tuhan di Jakarta, dia lagi sakit mau kemoterapi itu ke Singapura, beliau itu kerja di PBB, marganya Sianipar, Adam Sianipar. Saya juga tidak tahu, dia kirim uang sebesar 2 juta rupiah melalui teman saya yang dianggap almarhum suami saya adik angkatnya.
Saya tidak tahu. Dia bilang gini, tolong dikasihkan ke Ito saya yang baru munte itu tuh ada kegerakan hati Roh Kudus mengingatkan saya sebelum saya berangkat ke Singapura supaya saya memberkati dia. Tahu Bapak Ibu, kalau itu bukan dari Tuhan, itu bukan dari Roh Kudus, itu tidak mungkin terjadi. Itu saya amini sampai saat ini. Mulai saat itu kami pindah kontrakan, penyertaan Tuhan dahsyat luar biasa sampai saat ini, masih diuji lagi. Ketika anak saya mau masuk ke sekolah, hampir-hampir nggak sekolah, karena saya nggak punya uang. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anakmu yang terus berpengharapan, yang terus berpegang teguh dan setia kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba karena hari pertama udah harusnya masuk sekolah SMP, anak saya belum masuk karena saya bilang tahun depan aja, Dek, Mama kerja dulu. Untungnya anaknya nurut. Nah, datang telepon dari sekolah, saya baru bayar 100.000 saat itu. Ibu Nurmelina Elfrida Munte, benar dengan mamanya Antonia Tia Valentina Parera, benar. Kenapa Ananda belum datang ke sekolah, Ibu? Kami tunggu-tunggu gitu. Saya bilang, saya kan belum bayar uang pendaftaran. Saya belum ada bayar, baru hanya bayar 100.000 untuk ambil formulir gitu. Ibu, nggak apa-apa, Antonia kan anak yatim. Ibu, besok kami tunggu di sekolah ya, Bu. Jangan sampai nggak sekolah, nggak apa-apa. Nanti untuk pembayaran kalau ibu ada rezekinya, boleh dicicil ibu. Padahal orang lain harus bayar minimal separuh. Tapi anak saya masuk sekolah tanpa bayar. Nah, bergumul lagi. Belum punya seragam, belum punya baju, belum punya tas. Bingung lagi Bapak Ibu. Terus pas malam-malam, tetangga saya datang ngetok-ngetok, Tante, Palen mau nggak sekolah tadi? Saya bilang saya cerita besok baru sekolah, tapi urunan itu tetangga-tetangga untuk kasih berkat beli baju sekolah. Saya cuma mengusahakan kata Tuhan Yesus engkau baik luar biasa. Tetangga saya bukan anak Tuhan, saudara kita yang seberang gitu, saudara sepupu kita. Saya cuma katakan Tuhan engkau baik luar biasa, sangat baik. Itu penyertaan Tuhan itu luar biasa sama saya dengan Palen. Makanya saya bilang, saya selalu pegang dalam hati saya, apapun yang terjadi, sepahit apapun, sesedih apapun, kalau mau menangis kepada Tuhan, berdoa. Nggak usah pernah cerita sama orang lain bagaimana keluh kesah kita. Karena apa? Nanti kita kecewa ketika apa yang kita ceritakan itu akan diceritakan ke orang lain, menimbulkan kepahitan dan kita akan berdosa. Bukan semakin baik, malah kita akan semakin sakit hati gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini, mungkin pergumulannya nggak sama dengan saya, luar biasa. Tapi satu hal yang saya ingin sharingkan, pergumulan kita pasti ada. Masalah boleh datang silih berganti, baik masalah ekonomi, rumah tangga, keluarga, kesehatan, apapun itu tetap kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan hanya meminta kepada kita tetap setia dan percaya. Itu aja yang Tuhan minta. Jaga hati kita tetap memandang Tuhan. Apapun itu jangan pernah goyah iman kita. Karena Tuhan selalu ada. Tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saya dengan putri saya sampai saat ini bisa Tuhan tolong, tidak dipermalukan. Tuhan bantu terus melalui caranya yang luar biasa memberkati kami sampai saat ini, sampai punya rumah yang tidak disangka-sangka, tidak punya duit tapi bisa punya rumah, tidak kontrak lagi, punya rumah sendiri. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa, bukan karena kuat gagah saya, bukan karena kekuatan saya, tapi penyertaan Tuhan. Tuhan ingin menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan itu. Tuhan ingin bahwa saya bisa menyaksikan Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus itu punya mujizat yang luar biasa. Jadi begitu Bapak Ibu, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan pernah goyah, terus berdoa, terus bersepakat di dalam keluarga, bergandengan tangan, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Terima kasih, itulah kesaksian saya, semoga menjadi kekuatan untuk kita semua, sharing kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Makmur dan semuanya. Haleluya, Tuhan Yesus baik.
Amin. Amin. Baik, silakan Pak Roni ditutup firman-Nya Pak dengan doa. Nanti doa syafaat saya berikan kepada hambanya Bapak Pendeta Mikael. Ya Pak ya. Nanti doa syafaat ya Pak. Nanti ditutup dengan doa Bapak kami dan doa berkat sama Bapak Hutal Sagala. Ya Pak ya. Ya, siap Pak. Baik. Oke, Silakan, mari Pak. kita berdoa untuk firman-Nya. Bapa, terima kasih. Kembali kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdiskusi, kami boleh sharing tentang kesaksian kami masing-masing, dan semuanya menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Kami yakin Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kaki kami, dan tangan kanan-Mu sendiri akan membimbing kami bersama-sama dengan Engkau, setiap keluarga kami berjalan melewati jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Kami percaya di tengah-tengah perhimpunan kami, Tuhan hadir, ada di tengah-tengah kami, dan kami yakin apa yang kami doakan adalah doa yang Kau dengar pula, sehingga setiap doa yang sudah Tuhan Yesus dengar, kami percaya Tuhan akan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.